Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelas AP2A akan menjelaskan pengertian bangsa dan negara. Bangsa dan negara memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain. Bangsa adalah satu kesatuan, solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang merasa setia kawan dengan satu sama lain. Benedict Anderson merumuskan bangsa secara unik. Menurut pengamatannya, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan, yang jelas batasannya dan berdaulat. Nama saya Ferry Fahrizal. Saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan tentang unsur-unsur negara. Dengan memperhatikan pengertian negara sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pemikir, dapat dikatakan bahwa negara memiliki unsur, yaitu yang pertama, rakyat. Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal, menetap, atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap di suatu negara, berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud untuk menetap. Rakyat yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan, yaitu dinamakan warga negara. Sedangkan di luar itu semua dinamakan orang asing atau warga negara asing. Yang kedua, wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Walaupun ada negara tertentu yang karena letaknya di tengah benua sehingga tidak memiliki wilayah laut seperti Afghanistan, Mongolia, Austria, Hungaria, dan lainnya. Di samping wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang disebut ekstrateritorial. Yang termasuk wilayah ekstrateritorial adalah kapal di bawah bendera suatu negara dan kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain. Batas wilayah di negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh pemerintah Belanda dengan beberapa negara lain. Berkenaan dengan wilayah perairan Indonesia, ada 3 batas wilayah laut Indonesia. Batas-batas tersebut adalah batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif. Dan unsur yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat memiliki arti pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyatnya sendiri, sedangkan kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi yang harus dihormati oleh negara-negara lain. Dengan kedaulatannya, pemerintah berhak mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Menurut Jean Bodin, kedaulatan sebagai atribut negara merupakan ciri khusus dari sebuah negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurutnya, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Herudin dari kelas AP2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat negara dan tujuan fungsi negara. Sifat-sifat negara terbagi menjadi 3 macam. Pertama, sifat memaksa. Yang kedua, sifat monopoli. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Sifat memaksa. Sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak untuk kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh masyarakat atau warganya. Yang kedua, sifat monopoli, yang sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Yang ketiga, sifat mencakup semua. Sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang wilayah negara yang bersangkutan. Tujuan dan fungsi negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat atau rakyatnya. Walaupun kenyataannya juga menunjukkan adanya pemerintah yang bertindak sewenang-wenangnya.
Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hendak diwujudkan di atas landasan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rapi, saya dari kelompok 5. Saya akan memaparkan tentang konstitusi dan undang-undang dasar. Kata konstitusi yang berarti membentuk berasal dari kata constituere Prancis yang berarti membentuk. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu grondwet. Grond berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Jadi grondwet sama dengan undang-undang dasar. Namun dalam keputusan Belanda dikenal pula istilah konstituen yang artinya juga undang-undang dasar. Dalam keputusan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah hukum-hukum dasar. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis. Atas dasar pemahaman tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah dokumen. Dengan demikian undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi. Sedangkan di samping undang-undang masih ada bagian lain dari hukum dasar, yakni yang sifatnya tidak tertulis dan bisa disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi ini merupakan suatu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara walaupun tidak tertulis. Berikut ini pengertian yang menggambarkan perbedaan antara undang-undang dasar dan konstitusi. Bahwa undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang membuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua, saya akan memaparkan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Undang-undang dasar atau konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintahan, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara. Menurut Savornin Lohman ada 3 unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu 1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat kontrak sosial, sehingga menurut pengertian ini konstitusi-konstitusi yang ada merupakan hasil atau koleksi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara, yang sekaligus penentuan batasan-batasan hak dan kewajiban, baik warga negara maupun alat-alat pemerintahannya. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimens, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andreasya, saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang perubahan konstitusi. Betapapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat konstitusi itu bisa ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itulah perubahan atau amandemen konstitusi merupakan suatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai suatu yang istimewa. Yang penting bahwa perubahan itu didasarkan pada kepentingan negara
dan bangsa dalam arti yang sebenarnya. Dan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat dari golongan atau kelompok tertentu. Secara teoretik, perubahan Undang-Undang Dasar dapat terjadi melalui sebagai cara. C.V. Strong menyebutkan 4 macam cara perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu oleh kekuasaan legislatif dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Kedua, oleh rakyat melalui referendum. Tiga, oleh sejumlah negara bagian khusus untuk negara serikat. Keempat, dengan kebiasaan kenegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Sedangkan K.C. Ware 2010 mengungkapkan bahwa perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu perubahan resmi, penafsiran hakim,